Halo, selamat pagi mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani atau yang kita sebut calon mahasiswa baru, Bapak. Izin, sekarang kita ada di mana ini, Bapak? Ini prodi Teknik Geomatika. Oke, baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Perkenalan saya Rio selaku akan mendampingi Bapak terkait tentang ini dari tim admisi. Bapak izin perkenalan dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Sukanto Hadi, Magister Teknik. Betul, Bapak? Ya, betul. Dulu Bapak kolonel di mana Pak dinasnya ini? Saya dinas di Direktorat Topografi Angkatan Darat. Di mana itu? Di Bandung, Pak ya? Kalau pusatnya, mabesnya apa namanya? Kantor pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Di Topat namanya. Oh, di Topatnya di Jakarta. Jakarta Pusat. Betul. Di sana saya dulu berkiprah. Berkiprahnya saya masuk kerja ini. Betul, masuk kerja. Mungkin ada sedikit pengalaman Pak dulu masih angkatan darat di Topat atau misalnya yang tidak pernah Bapak lupakan gitu semasa dinas gitu Bapak. Wah, kalau pengalaman banyak sekali. Jabatan kolonel luar biasa Pak ya. Saya pun di sini sersan Pak. Serius santai. Serius santai aja ya. Serius santai saja. Jadi adik-adik calon mahasiswa baru, kita sekarang di sini ada di ruangan Teknik Geomatika, langsung dengan kaprodinya ya, dengan kaprodinya Dr. Insinyur Sukanto Hadi. Betul. Jadi adik-adik kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya langsung juga melalui kolom chat yang ada di situ. Nah, sebelumnya pertanyaannya Bapak, anak-anak ini calon mahasiswa baru ini masih kebingungan Pak. Teknik Geomatika itu apa ya Pak? Oh gitu ya. Saya pribadi pun itu apa ya? Karena saya bukan dari teknik. Teknik Geomatika itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit pengalaman pada Anda. Iya. Jadi memang ini yang kadang-kadang menjadi salah satu kendala lah ya, karena pemahaman tentang teknik geomatika itu di lingkungan awam, apalagi masyarakat itu berbeda kan dengan misalnya teknik sipil. Wah, pasti produknya bangunan ini. Itu udah tahu Pak, biasa tahu teknik sipil ini, teknik kimia ini. Nah, geomatika itu kan banyak Pak, yang geodesi. Nah, itu apa Pak kira-kira? Ya, jadi memang geomatika itu salah satu cabang atau bidang keilmuan yang di backup oleh minimal 3 ilmu yang ada sekarang. Yang satu namanya remote sensing, pengendalian jauh. Pengendali ya Pak ya? Pengendalian jauh. Ini menciptakan dari mengambil data dari citra satelit. Namanya remote sensing. Betul. Yang kedua ilmu itu. Pertama. Ya, betul. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan sekarang ini GNSS atau GPS. Ya, Global Positioning System. Suka naik-naik ke gunung mungkin Pak ya? Ya, bisa dipakai GPS. Kalau sistem map Pak, Google Map misalnya, itu sama seperti itu Pak. Oh, jadi itu adalah bagian dari geomatika sebetulnya. Nah, ini rahasianya. Kenapa? Sekarang orang tidak akan lepas yang namanya Gojek. Nah, betul ya, Pak, betul. Apalagi itu banyak Pak, sekarang kan yang sopir, antar-antar mobil nasi goreng, barang, semua serba Pak sekarang. Nah, pertanyaannya kok bisa ya tukang Gojek sampai ke rumahmu? Oh iya betul. Belum terkenal. Ya itu. Di mana alamatnya nih? Yo, gitu kan? Iya. Nah, begitu sen ya, alamatnya Pak Gojek bisa sampai. Kenapa? Nah, dalemannya itu yang menyiapkan data informasi geospasial namanya, peta, sehingga seorang Gojek, tukang siapa saja ya menggunakan aplikasi itu bisa sampai. Di dalam itulah pekerjaan salah satu dari geomatika. Betul. Aplikasi yang mudah. Mudahnya gitu. Gitu. Kebayang sih oleh saya pikir biasanya geomatika tuh saya suka jalan nih Pak di jalan ada yang ngukur saya kira moto itu Pak. Kan kayak kamera itu. Mungkin nanti kita main-main kita lihat. Yang kayak kamera saya kira moto ternyata itu. Apakah itu bagian dari geomatika itu? Ya itu salah satu alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, namanya data geospasial. Tadi. Kalau yang tidak jalan ukur ya, mereka mengambil data untuk diproses menjadi geoinformatika. Jadi geomatika itu adalah informasi tentang kebumian. Berbeda dengan geologi Pak ya? Oh berbeda. Kalau geologi lebih ke ilmunya mungkin ya. Kalau geologi lain, dia kedalaman dari buminya. Kalau gitu kita surface-nya
lingkungan apa alam di permukaannya, Betul. kemudian kita petakan, Betul. kita gambarkan Betul. sehingga memudahkan orang untuk bisa mengekstrak informasi apa yang ada di dalam dokumen itu. Itu yang Bedanya dengan geodesi apa Pak? Nah, Kan kadang ada di universitas ada geodesi nih. Apakah mungkin geodesi dengan geomatika itu sama atau ada perbedaan? ya, jadi geomatika berkembang awalnya dulu geodesi. Awalnya geodesi. Ya, kemudian adanya teknik teknologi, kita Ya. mengkolaborasikan ketiga macam ilmu itu jadinya geomatika. Matika. Ya kan? Nah, geodesi itu Oh, ada di dalam bagian dari geomatika. geomatika. Iya, di situ. Jadi sebetulnya Nah. adik-adik perlu ketahui ini bahwa geomatika itu adalah suatu ilmu Ya. yang mempelajari tentang Ukuran. IPS, Ya. ukuran, gitu Ya, kan. mengambil Bagian data. juga dari geodesi. Iya. Jadi geodesi itu bagiannya. Ya. Barangkali adik-adik yang belum tahu sebetulnya, jadi geomatika itu adalah suatu ilmu yang sangat menarik Pak ya Ah, sebenarnya. iya, iya. Contoh hal kecil tadi Bapak jelaskan bahwa GPS. Nah, adik-adik kan sering Shopee Food nih, gitu kan, sering pakai Gojek. Ternyata itu bukan hanya dari informatika, Pak. Iya. Karena masalah peta, masalah apa itu ada di geomatika. Ini juga yang sangat menarik menurut Iya, saya, Pak. iya. Sebetulnya ya saya sebelum berkenalan dengan Bapak, ngobrol saya tidak tahu Pak geomatika. Saya cuma lihat, oh ini orang lagi foto nih, ternyata lagi ngumpul. Iya. Jadi runtutan ilmunya geomatika itu intinya belajar apa nih Pak? Ya. Yang mungkin adik-adik nanti bakal ketahui. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, backbone ilmu knowledge-nya adalah geodesi, surveying. Oh ya. Nah, apa yang dilakukan di situ? Jadi bagian geodesi itu kan tadi sampaikan Ya. pengambilan data Pengambilan yang data. diukur itu kalau Ya. lihat ya, nanti itu namanya cara terestris di darat. Hmm. Tapi pengambilan data itu bisa menggunakan remote sensing, satelit, dan Ya. segala macam. Macam ya. Pak, Ya, itu itu tadi itu. tidak hanya tadi yang kayak kamera Iya, itu, iya. banyak gitu. Nah, setelah itu maka data itu diambil kan, Betul. diproses, nah menjadi geoinformatika yang bisa dimanfaatkan oleh sekarang yang praktis saja, yang sehari-hari Betul. tadi. Gojek, Oh, dosen, ya. Kemudian di samping itu juga untuk proses pembangunan nasional. Betul. Sekarang kan apalagi teknologi udah mulai canggih. Ya, ya. Infrastruktur di Indonesia sekarang udah mulai canggih. Ya. Otomatis nih yang jurusan teknik geomatika pasti sangat diperlukan. Oh iya, iya. Terkait tentang pemetaan. Ya, betul. Apa ini saya sering lihat nih, kadang suka minggu pagi ada yang mainan kayak pesawat, drone gitu. Itu apakah memang bagian dari ilmu geomatika juga, Pak? Ya, itu salah satu media Media yang dipakai selain kamera tadi. iya tadi mengambil data dari drone. Dari drone, ya. baik. Lahan dari atas. Ya, dari atas. Bisa seperti itu menggunakan drone. Di samping itu juga pesawat fixed wing juga sebelum ada drone itu dulu ada pesawat fixed wing. Jadi Iya, drone kan sekarang. Iya. Kalau dulu itu menggunakan namanya pesawat. pesawat pemotretan udara Oh, fixed wing. iya, iya. Pesawat jadi bukan uncontrol tapi Iya. ada pilotnya di situ. Betul. Gambarnya tuh kayak helikopter mungkin, tapi dipoto gitu Pak dari atas atau Ya gimana? pesawat ya, kayak pesawat itu Cessna gitu kan, Iya, pesawat, iya, iya. gitu. Pesawat biasa fixed wing. Oh, sekarang udah mulai canggih. Iya. Jadi drone adalah bagian dari ilmu. Bagian dari geomatika Geomatika. dalam rangka mengambil Mengambil data tentang kebumian itu. Nah, Itu. Adik-adik perlu ketahui bahwa memang geomatika ini adalah ilmu yang menarik Pak ya ternyata. Iya. Jadi jangan ragu, aduh geomatika belajar apa? Ternyata geomatika adalah suatu ilmu yang mengambil data, lalu nanti akan diolah Ya. dan akan menjadi pembangunan untuk nasional, Ya. pengembangan untuk negara kita. Ya. Jadi adik-adik jangan ragu lagi nih kalau misalnya mau daftar teknik geomatika. Silakan, ya. Sekarang udah tahu gitu. Ya. Nah, terkait tentang program studi ini geomatika. Kan biasanya program studi lain ada konsentrasinya, Pak. Apakah mungkin di sini ada konsentrasi ilmu juga, Pak? Di prodi teknik geomatika Unjani ini khususnya. Ya sama lah dengan prodi-prodi lain ya, bidang Betul. keilmuan lain juga geomatika di sini juga memiliki paling tidak 4 bidang keilmuan. Keilmuannya ada. Yang pertama itu tentang geodesi dan surveying. Yang tadi geodesi itu Ya. Oh, baik. Yang kedua adalah bidang keilmuan yang berkaitan dengan Indraja, yaitu Indraja dan sistem informasi geografis. Indraja. Indraja itu singkatan penginderaan jauh. Indra jauh. Jadi mengambil data dari satelit. Iya. Itu yang kedua ya. Google Earth, Pak ya. Ya Google Earth itu salah satu. Satelit gitu kan. Ya pengambilan datanya dari satelit itu isinya. Jadi kalau kita lihat, kenapa Google Earth bisa
memberikan informasi yang begitu luar biasa kepada masyarakat. Saya belum pernah lihat Itali, Pak. Begitu di Google, oh ternyata seperti ini kota Itali, Pak. Ya, Ternyata itu bagian juga bagian dari ini. Oh, betul. Karena di situ ada sistem informasi geografisnya. Oh, Pak. Begitu coba, yuk misalnya klik Itali, Langsung ada itu, ya, langsung mendekat itu. Itulah geoinformatika Geoinformatika. yang kita kemas di sini dalam ilmu geomatika di situ. Khususannya Pak, Iya. selain geodasi tadi Iya, Pak. ada di situ. Sehingga orang yang belum pernah ke Mekah Mau lihat dia gitu ya. Mekah Sud, oh itu. Nah, Oh, iya. informasi yang ada di situ itu Oh. yang menyatakan geomatika. Siap. 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 Nah, itulah yang kedua tadi ya. Betul. Jadi indraja dan sistem informasi. Betul. Ya. Barangkali awam sepertinya padahal kita jelaskan secara ini Pak ya, secara yang teknologi canggih seperti Google Earth ternyata ada kekhususannya gitu. Iya. Selain geodesi dan yang tadi geo indra itu ada Ada apa? jauh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bidang keilmuan dalam pemetaan kadaster. Ya, tanah. Tanah. Ya, misalnya ada sertifikat, betul. Yang foto-foto itu kan. tanah, ya kan? Betul, betul. Pembuat ya sekarang yang program pemerintah misalnya percepatan pembuatan sertifikat. Ya, misalnya. betul ada Pak, betul. Ya, BPN, nah itu ya. Betul, siap. Itu salah satu dari keilmuan bidang ini. Keilmuan di bidang geomatika. Betul. Yang keempat adalah KPK atau bidang keilmuan hidrografi, survei hidrografi. Survei Di laut surveinya. di laut Pak? Ya. Peta laut Pak. Ya, batimetri. Oh. Jadi laut itu harus dipetakan juga. Dasarnya kan itu kan. Ya. Apalagi dalam kebijakan membangun apa itu yang poros maritim. Poros maritim. Nah, Betul. dibutuhkan orang-orang geomatika, teknik Betul. geomatika, geodesi geomatika. Berarti perlu kita ketahui ya adik-adik bahwa kita geomatika itu tidak hanya mengukur lahan daratan, Iya. tapi lautan gitu kita ukur juga ternyata ternyata sangat luas sekali ya adik-adik perlu ketahui bahwa teknik geomatika Unjani khususnya itu tidak hanya belajar terkait tentang hal yang ada kita lihat Pak ya. Ya. Seperti tadi ternyata yang tidak kita lihat jauh pun itu bahkan dipelajari Ya. juga betul. Kalau misalnya tadi ada beberapa konsentrasi nih Pak, ada 4 ya kurang lebih. Itu kira-kira berarti lahan pekerjaannya lulusannya luas maksudnya. Ya, memang Kayak tadi ngukur tanah nih, mungkin bisa di Kementerian Badan Pertanahan. Ya. Gitu kan yang ngukur-ngukur kan, Ya. gak mungkin yang ngukur-ngukur orang administrasi, Ya. pasti itu orang dari teknik geomatika, Ya. betul. Ya. Atau di mana lagi Pak kira-kira lulusan teknik geomatika tersebarnya? Jadi kalau dilihat dari prospek pekerjaannya gitu kan, satu jelas itu ya, pengukuran testis itu kaitannya dengan pertanahan, BPN bisa, BPN, kan? betul. Badan Pertanahan Nasional. BG ini Badan Informasi Geospasial. Betul. Kemudian di Kementerian PU ya, Betul. itu kan membangun jalan tol misalnya, membangun jembatan, membangun apa saja. Betul. Pasti butuh data geospasial, data Oh, keuangan kan. iya, Nah, betul. yang menyiapkan data itu ya kita ini orang-orang geodesi Betul. geomatika Oh, untuk dipakai misalnya contoh yang sekarang di mana pembangun IKN ya. Ya, betul Kalimantan Timur. Itu lagi rame tuh, adik-adik pasti tahu tuh. Siap. Ya. Berapa hektar tuh? Nah, itu. Yang tadinya hanya kebun biasa, Iya, itu. bahwa yang tadinya tuh hanya kebun karet, Iya. sekarang sudah Iya. ini Iya. sini bangun ini bangun. Iya, iya. Ternyata itu datanya dari geomatika. Geomatika geodesi yang memberikan data awal untuk dipakai di dalam merencanakan pembangunan. Nah, merencanakan IKN itu perlu data tentang luas yang sekian Lahan itu, ya kan? hektar itu. Nah, tentu informasi kandungan yang ada di dalam lahan itu harus benar kan? Betul. Nah, ilmunya ada di sini gitu loh. Kalau geomatika salah nih kayak bangunannya jadi birik semua. Misalnya ini juga mungkin batas antara satu lokasi dan yang lain kan bisa saling apa namanya Pertumbukan lokal. Ini bangunan saya nih. itu betul tergantung nanti masyarakat itu di tanahnya. Iya. Masih hutan. Betul. Jadi adik-adik perlu ketahui ini bahwa geomatika itu di dalam suatu pembangunan nasional atau pembangunan rumah-rumah yang ada di sini ya. Itu yang pertama tuh orang geomatika dulu ternyata. Betul. Saya baru tahu Pak. Iya. Sebelum dibangun oleh orang teknik sipil gitu kan. Iya. Sebelum di bagus-bagus dihias oleh orang arsitek. Iya, betul. Ternyata orang geomatika dulu. Yes, right. Ya, baik Pak, Oke. kita lanjutkan kembali Ya. terkait tentang profil lulusan tadi. Jadi profil lulusan geomatika secara konsep dasar mengenai tadi ilmunya apa saja yang dipelajari adik-adik ya. Kalau saya simpulkan bahwa geomatika ini ternyata profil lulusannya itu banyak. Oh iya. Bisa di mana saja, Bisa. gitu kan. Jadi terkait konsultan, dia Konsultan, bisa. iya. Terkait di pemerintahan, Pemerintahan dia bisa. bisa. Terkait atau praktisi secara langsung Pak ya. Iya. Dia yang langsung mengukur, ada dia orderan sama siapa, Ya, misalnya itu bisa, langsung. bisa.
PMS gitu kan bisa juga Pak ya. Jadi memang jelas. gitu. Nah tadi kan untuk yang bagi calon mahasiswa yang belum bekerja Pak, apakah yang sudah bekerja misalnya dulunya kan ada SMK Tekniomatika? Ada. Ya ternyata lulusan SMK tersebut langsung kerja Pak. Ya. Apakah di sini juga ada kelas bagi memfasilitasi yang sudah kerja gitu untuk berlanjut kuliah di sini? Apakah ada Pak? Ada ya. Oke, jadi menjawab pertanyaan ini apakah yang sudah bekerja bisa? Ya. Jadi bisa, kami justru program ini itu awalnya itu kan diberikan kesempatan pada saat COVID ya. COVID kemarin Pak ya. Ya, tahun 2021 lah, sehingga kita menggunakan cara hybrid ya kan, hybrid kuliah online gitu kan, praktek bisa di tempat masing-masing kita pakai video visual ya. Kemudian bagi yang sudah bekerja pun bisa Pak. Bisa. Jadi kalau misalnya yang lulusan SMK dia lagi bekerja, jangankan di dunia geomatika, apakah misalnya dia bekerjanya di dunia sipil, di dunia teknik yang lain, apakah bisa Pak melanjutkan kuliah di sini? Bisa. Sangat bisa. Sangat berpeluang sangat bisa. Iya, bisa. Jadi adik-adik jangan cemas, jangan panik, barangkali aduh saya kerja nih Kak, ternyata kita ada kelas yang namanya kelas ekstensi Pak. Kelas atau reguler sore Pak gitu. Jangan lupa adik-adik juga melakukan pendaftaran di pendaftaran.unjani.ac.id. Nanti pilih program, ada reguler, ada juga reguler sore. Kalau reguler itu untuk mahasiswa adik-adik yang belum bekerja ya, itu bisa ambil reguler. Tapi kalau misalnya sudah bekerja di bidang tentang geomatika ataupun bukan, adik-adik bisa ambil yang reguler sore. Kami tunggu adik-adik di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita lanjut nih Pak. Kan tadi kita ngomongin masalah kerjaan Pak di dunia ini. Apakah misalnya adik-adik yang aduh saya gagal jadi tentara Pak. Bapak nih sebagai abiturian tentara Pak ya, berpangkat kolonel betul Pak ya. Nah, gagal saya ingin juga melanjutkan pengabdian diri saya pada negara. Apakah lulusan teknik geomatika ini bisa berkaprah Pak di dunia TNI Angkatan Darat khususnya? Apakah bisa atau misalnya Bapak dulu juga dari misalnya dari kuliah dulu atau seperti apa Pak? Oke. Jadi inilah spesialnya jurusan teknik geomatika di Unjani khususnya Pak ya. Bedanya dengan yang di tempat lain. Apa bedanya? Apa itu Pak? Satu, geomatika Unjani dibentuk atas prakarsa waktu itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Waktu itu Jenderal Andika. Itu masih kasar Pak ya. Masih kasar. Kemudian atas prakarsa itu didukung oleh mantan Direktur Topografi Angkatan Darat, Mayor Jenderal Insinyur Jedi Adria. Ya, dari situ ya ini cerita sejarahnya sebelum menjawab apakah bisa. Nah, sehingga dari situ dibentuklah teknik geomatika ini. Prodi ini Pak. Iya, teknik geomatika di Unjani ini. Iya, melalui proses ya panjang lah ya. Tahun 2021 keluarlah SKEP tentang dari Kementerian Pendidikan ya. Nah, utamanya dulu memang supaya kita bisa merekrut mahasiswa dari prajurit yang prajurit TNI yang selama ini ada didukung oleh topografi Angkatan Darat, diharapkan anggota yang waktu itu masih belum memiliki kompetensi dikuliahkan itu ya. Nah, sehingga dia ketika sambil bekerja ya bisa meningkatkan ilmunya untuk anggota yang sudah jadi TNI, prajurit. Nah, tapi bagi yang belum pun bisa, justru salah satu kesempatan nanti, misalnya dari SMK, SMA, gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kan sudah sampaikan tentang Kak Kasat dan kebijakannya, silakan ya, boleh akan dibantu juga Pak. Iya kan. Nah, kemudian diberi kesempatan juga memanfaatkan seluruh apa yang ada di dalam militer kan. Untuk keperluan ini, Topografi Angkatan Darat membantu. Nah, lahirnya teknik geomatika ini juga atas dukungan Direktorat Topografi Angkatan Darat. Betul. Jadi bahwa memang geomatika ini ada dinasnya sendiri Pak ya. Ada. Jadi sebetulnya ini nggak usah khawatir adik-adik bahwa memang nanti biasanya kalau lulusan S1 itu penerimanya apa Pak? PPK namanya? Ya, PPK. Karir Pak ya. Sekarang PPK. Jadi adik-adik daftar di Unjani,
luluskan kuliah kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun, Ya. ya. Nanti mungkin ketika ada kesempatan di PAPK TNI, adik-adik bisa mengikuti. Ya. Jadi berpeluang besar malah Pak ya. Berpeluang besar. Karena memiliki suatu dinas yang khusus Iya. ada topografi yang Iya. terkenal. Dan lebih utamanya adalah ada sebuah kesepakatan kan Betul. dari di Tokpat sendiri akan mengalokasikan personilnya itu juga kan. Bagaimana Oh, misalnya baik. seseorang dia pengen minat masuk ya kan sudah diarahkan sama Pak Betul. Eko, sama Betul. Pak Kemaran dari Pak Kasat juga kan. Betul. Dia akan diarahkan misalnya tes fisiknya kurang ya, Betul. sebelum dia masuk tes itu disiapkan. Disiapkan dulu di kami ya Pak ya. Iya, berapa bulan sudah dia lulus misalnya, Siap. fisiknya bisa titip dengan apa namanya di pusdik-pusdik Pusdigas, betul. Karena kami memang relasi dengan angkatan darat. Iya, bukan relasi lagi, ini punya angkatan darat. betul. Kita memang punya angkatan darat dan kita dibawa langsung Yayasan Kartika ya. Iya, itu Jadi dia. bagi adik-adik mungkin yang misalnya saya ingin jadi tentara, misalnya kalau sekarang bahasa umumnya campur Pak. Nah, apa tuh? Casis gugur. Jadi calon-calon siswa yang gugur nih, aduh bingung nih daripada nganggur, jadi lupa lagi ilmunya, mending kuliah di teknik geomatika Iya. menjamin. Nanti ada kita ke cabang khusus namanya di Topat tadi, Iya, Pak. bisa ikut PAPK ya. Jadi kesempatannya itu sangat luas. Jadi di samping yang topografi angkatan darat Ya. itu dari TNI AD. Ya. Dari TNI AD ada Ada namanya juga, Pak. Direktorat Disfotrut namanya. Oh. Direktorat apa namanya pemetaan ya di udara, Disfotrut udara. Oh, tidak hanya darat, Ya, darat adik-adik. Jadi udara pun kita ada. Bisa. Ya. Yang ketiga di angkatan laut bisa. Angkatan laut jelas tadi Pak ya. Ya, ada ilmunya di situ juga ada namanya Pushidros, Pusat Hidrografi Angkatan Laut. Betul. Ya, pusat. Nah, di situ juga bisa menampung kompetensi orang-orang yang sarjana-sarjana teknik Betul. mesin. Jadi memang kita itu belajar di Trimatra Pak ya. Iya. Dari darat, laut, dan udara. Memang biasanya perwira karir ini langsung disalurkan ke Trimatra tadi ya Pak. Iya. Jadi memang teknik geomatika, adik-adik gak usah takut, gak usah panik bahwa memang kita ada nih gitu kan untuk memberikan kesempatan adik-adik untuk didaftar di TNI Angkatan Darat. Ya. Itu bagi adik-adik yang misalnya masih gugur tadi. Ya. Masih gugur tadi. Bisa apa? Kepengen jadi militer, gugur, masuk ke sini nanti lewat jalur sini. Jalur ini dibina, ya. betul bisa Pak ya. Info mungkin pengetahuan bahwa misalnya di sini memang ada prajurit yang sudah kuliah di sini juga atau gimana Pak? Ada. Ada Ya. Jadi prajurit. sejak awal memang awalnya itu kan dibentuk untuk ya mempersiapkan prajurit topografi yang Betul. siap untuk apa ya menerima ilmu ini kan. Betul. Nah, di sini sekarang ada dari topografi Topdam khususnya. Jadi Topdam. Topdam itu yang di daerah kodam-kodam. Ya, yang di bawah Kodam. Ada di Kodam Irian, Topdam Irian ada 3 Siap. orang. 3 orang prajurit masuk. Kemudian di Topdam 6 Siap. Warman. Betul. Di Topdam 3 Siliwanginya juga di sini. Ada itu ada 2 kepala beliau yang di sini tuh yang wah sering aktif. Aktif karena memang di sini. di sini. Ya. Yang Ya. aktif malah. Kemudian Topdam 5 ada. Oh, betul. Nah. Tapi selain dari prajurit yang berkuliah di sini, umum juga ada Pak ya? Ada yang memang bagi adik-adik, jadi jangan berpikiran bahwa oh Unjani Smart Military University kayaknya nerimanya tentara aja deh. Oh, bukan Enggak, gitu. enggak. Kita di umum juga kita masih terima. Jadi memang kita kombinasi antara prajurit sedang berkuliah di sini dan juga bagi rekan-rekan adik-adik yang masih cagur atau misalnya masih belum tahu kuliah di mana seperti itu Pak. Menarik juga Pak teknik geomatika di sini ya. Adik-adik mungkin belum pada tahu ya bahwa teknik geomatika di sini adalah tadi seperti dijelaskan bahwa prodi baru yang memang kita masih memberikan peluang yang sangat besar untuk adik-adik masuk di sini. Jangan lupa adik-adik melakukan pendaftaran di pendaftaran.unjani.ac.id ya. Kami tunggu adik-adik di teknik geomatika. Pak, dari tadi kita di ruang bapak terus nih. Gitu kan. Misalnya gimana nih kalau misalnya kita main-main di prodi geomatika ini? Kita belajar sedikit Pak. Dari tadi kan kita ngomongin drone, yang tadi kita ngomongin apapun, gitu kan. Kita mau lihat-lihat nih Pak Dirwan, kita mungkin perkenalan. Mungkin mungkin kita bisa. Ya sebelum ke sana Bang, ini ya salah satunya nih. Nah, Oh baik, Bapak ini. ya ini salah satunya alat yang apa dipakai buat tadi ukur-ukur. Namanya total station. Ini yang saya kira kamera itu malah. Oh bukan. Nah ini alat ukur. Apa namanya alat ukur untuk mengambil data lapangan tadi di lapangan ya. Ini namanya total station ya. Nah kita nanti di belakang sana ada yang baru ya. Ini contoh saja. Oh ini yang saya kira kamera tadi. Oh bukan. Ternyata ini adalah alat ukur ya. Ya, alat ukur. Ini berfungsi Pak.
Ya berfungsi buat Oh, betul ya. Nah kita lihat sampai sana aja sekarang. Ya, kita main adik-adik, kita sekarang ada di ruang kaprodi, Ya. kita jalan-jalan ke prodi. Ini ruang kaprodinya sekarang ya. Siap, Nah, siap Bapak ini. nah. Ini saya akan bedah. Ini ya, salah satu ruangan yang kita siapkan juga untuk berdiskusi, gitu kan? Baik. Menanyakan beberapa hal yang terkait dengan Siap. teknologi. Jadi geometria. ini adalah judulnya ruang diskusi, Pak. ya ruang diskusi, gitu kan? Terkait tentang mahasiswa, Ya, dosennya. dosennya. Kenapa tangannya goyang sedikit mungkin? Nanti diukur di sini. Mungkin kita nanti akan diskusi. Ya. Pak ini kamera apa Pak ini? Ini benar-benar salah satu bagian alat yang kita pelajari ya ini namanya teodolit ini. Ya, ini teodolit yang Namanya apa tadi Pak? teodolit. Teodolit. Alat untuk mengukur sudut dan jarak. Nah, Ini, Pak? Iya ini yang sedang tes tadi. Ya, baik. Nah, nanti ada yang drop di belakang ada. Kita- Nah ini kita kan ada namanya teodolit ya ini sama itu nih. Ini ada juga. Nah ini Oh, juga. modelnya berbeda Pak. Beda. Beda modelnya. Jadi Iya, beda. agak lebih kecil pada Ya, agak lebih itu besar. tergantung kepada tingkat Jarak yang penelitiannya. Oh, Ya, ya. lebih teliti mana dia? Ini. Oh, ternyata ini Ya. adik-adik perlu ketahui bahwa memang alat di sini ada beberapa spesifikasi ya, Ya. bahwa memang harusnya untuk apa itu dipergunakan untuk alat yang mana. Tapi untuk yang apa digunakan untuk alat yang mana gitu. Jadi Oke. memang ada spesifikasi khusus. Ini ada di ruang diskusi tadi. Ya, ya. Kita mau jalan-jalan kemana lagi nih Pak? Nah, ini ruangan salah satu ruangan dosen. Nah, ini kebetulan ada ibu dosennya. Baik, Ini- betul. Ini ruangan dosen Ini udah ada. dosen geometria yang paling cantik karena cuma satu. berarti Bapak. Ini ruangan dosen ya Pak. Ya. Kebetulan mungkin sedang ada yang mengajar Pak ya. Ya, dia pakai apa? Online ini ibu. Siapa namanya? Salmi, Pak. Bu Salmi. Siapa ini namanya tadi? Salmi. Bu Salmi. Salmi. Makanya kalau ada di antara mahasiswa yang perempuan sudah Betul. siapkan pengajar pembina yang Perempuan juga, betul. Jadi- dia dari S2 mana? IPS. Ya, ya. Jadi adik-adik jangan takut ya, ada geomatika ini kayaknya laki-laki semua nih. Oh ternyata bisa juga kita menerima dari yang gender macam-macam Pak ya. Betul. Dari laki-laki perempuan kita terima, kebetulan dosennya pun tadi yang perempuan. Kita mau kemana lagi? Oke, kita di belakang ya. Betul, baik. Atau sebelum belakang itu ada ruangan pendingnya. Ini ruangan terkait tentang Pending ya? pending. Ya. Jadi jurusan ya Pak ya. Misalnya ada Pak Esep. Oh, baik. Inilah yang bertanggung jawab atas bagaimana menyusun jadwal. Pak saya mau UTS Pak. ini dia. Saya belum bayar Pak di sini. Ini bagian. Ini namanya Pak Asisten bawah. Betul. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya jangan nunggak ya gitu nanti adik-adik nanti nggak bisa UTS sama Pak Asep gitu. Jadi adik-adik kalau misalnya terkait masalah saya nilainya berapa ya nanti bisa di ruangan terkait tentang teknik di sini gitu. Jadi di sini juga ruang teknik pun luar biasa ada petanya ya. Bawa teknik juga belajar peta-petaan di sini kan. Ada ruang petanya ternyata sangat luas. Pak mau kemana lagi? nih? Kita sekarang bagian Siap. alat ya. Kita mau kemana lagi Pak Syaf? Jadi supaya lebih bisa memahami tadi yang saya sampaikan, ini kita siapkan ruang kelas ya. Oh, ini ruang kelas untuk yang laksanakan kuliah secara offline. Ya, offline. Karena memang kami kuliahnya ada offline, ada online. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti kuliah secara offline, nanti adik-adik akan berkuliah di sini dan bukan hanya di sini juga, Pak. Ya, Nanti ada gedung yang baru. Ada gedung juga yang baru. Ini gedung lama apa? Oh sementara, ini sementara adik-adik perlu diketahui bahwa gedung di sini kita sementara nanti ada gedung baru yang khusus dibuatkan bagi adik-adik yang mendaftar di teknik geometria Unjana. Oke. Ya, Ya, Pak. ya. Di mana lagi Pak kita akan Nah. mengetahui terkait ilmu ini? Jadi sudah disiapkan tentang. Oh ini ada tabnya Pak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Baik. Ada bidang kompetensi 4 kompetensi teknis, tadi, ya, Pak, ya, ya. yang dalam teknis tadi. Itulah menggunakan alat ini yang namanya adalah Ini apa namanya, Pak? Ini alat GPS. Ini GPS tadi Pak ya. Siap. Iya. Iya. Oh luar biasa sekali. Nah, ini antena GPS ya. Oh, ini baik. ini namanya GPS geodetik RTK ya, RTK. Ini tuh yang mengukur sopi-sopi tadi itu menggunakan ini Pak. Iya, jadi itu posisinya diukur pakai ini, data spasialnya dimasukkan, diolah, kemudian menjadi peta tadi, Menjadi peta digunakan tadi. oleh para gojek-gojek itu kan. Oh, dari sini Dari ternyata. sini ada Orang juga ini Iya. sopir kayaknya. Nah, jadi tempel dia pakai ini ya. Oh ada tiangnya Pak. Ya ada tiangnya ini. Oh, Nah, baik. gini kan. Nah, di bawah
lapangan yang di luar. Lapangan ini ditangkapin. Iya betul nih, set. Nah, polisi masuk lagi. Sehingga si Gojek itu tahu informasinya melalui GPS ini global positioning system. Tapi ini konsepnya nggak didiamkan Pak ya? Oh enggak. Hanya mengambil data saja, lalu dipotret mungkin data. Enggak, langsung di dalam ini nanti namanya di download ke komputer. Datanya diambil mungkin ya, diproses menjadi informasi-informasi yang berguna untuk ya itu tadi pembangunan masyarakat. Ini sama Pak dengan yang ini. Sama. Ini satu pasang nih. Oh, emang 2 pasang. Iya, Jadi memang hidup itu harus berpasang-pasangan. Yang belum pasangan jangan panik. Masuk dulu ke unjang ini apa ini? Sama yang tadi. Oh, yang alat yang baru ini kita mendapatkan alat ini baru ini. Oh, ini baru banyak. Masih crash ini. Ya. Masih disegel. Iya, tapi sudah kita coba. Sudah pernah dicoba. Ya. Oh, ini dipraktekannya di sini. Iya, jadi ini alat informasi ini. Nah, inilah alat yang disebut sebagai total station. Untuk mengambil data sudut, cara, untuk tanah, pakai ini. Ya. Pak boleh bisa lihat, boleh dari perkenalan? Oh boleh. Ini tapi masih tutup. Ini di luar nanti, jadi bisa lihat ya. Oh, jadi ini dalamnya hanya. Dan ini ada bacaan-bacaan. Gitu, ya, bacaan apa namanya untuk membaca data jarak ya. Jadi memang harus ada lawannya Pak. Iya, ada lawannya. Ya, dia punya apa namanya reflektornya. Kalau di sini masih hitam karena mau ditutup ya. Iya, ini nggak keluar ya. Baik, ini ada tombol-tombolnya juga ya adik-adik. Mungkin nanti kalau misalnya masuk ke sini, adik-adik akan tahu fungsinya apa ya, terkait tentang yang mirip kamera yang saya sebut tadi. Padahal namanya ada khusus, ada juga tombol-tombolnya gitu. Sangat menarik sih ilmunya sebenarnya di teknik geomatika Unjani khususnya ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan bingung lagi nih kalau menurut saya apa ya belajar apa ya, gimana aja ya belajar. Tadi sedikit kita udah pengenalan langsung dengan kaprodinya. Ada apa lagi Pak di sini? Ada lagi yang belum saya sampaikan. Ada lagi. Jadi ini sekarang. Ya. Nah, yang tadi tenis yang ini sekarang yang menggunakan drone. Ini drone tadi Pak ya. Jadi ini adalah drone Phantom 4 yang bisa dipakai mengambil data dari udara. Ya kan? Baik, terbang kemudian menggunakan ini remote-nya. Ya. Jadi ini nanti kameranya bakal terlihat di situ gambarannya. Nah, inilah yang tadi kompetensi bidang ilmu yang kedua tadi. Oh iya. Ya, remote sensing plus GIS-nya. Baik ya. Jadi ini adalah alat untuk mengukurnya ya. Iya, sebetulnya adik-adik kayaknya dari masa kecil pernah belajar yang mainnya gini kayaknya. Dulu kalau mobil-mobilan gitu, kalau pesawat-pesawatan ini untuk mapping ya, untuk mapping. Betul. Ini ada remote-nya. Baik, Bapak. Oke. Baik, Bapak, ini udah sangat luar biasa sekali. Ini sementara perkembangan kita di sini luar biasa nih. Jadi meskipun tadi katakan baru ya, tapi kita sudah memiliki alat yang sangat luar biasa berguna. Juga ada apa namanya alat dari tipuan topografi yang dibantu juga Pak ya. Iya. Kalau misalnya ada praktek-praktek, tidak hanya di sini Pak. Iya. Tapi ada juga di topografi antara. Boleh memanfaatkan yang di Jakarta, topografi antara, yang di top down di daerah boleh. Di Pusdiktot di sini Cimahi ada juga. Mungkin next session kita main ke sana Pak. Boleh. Betul, sambil belajar langsung Pak ya seperti apa di sana biar adik-adik tahu bahwa memang bagaimana nih geometri khususnya ya. Dan adik-adik kalau misalnya mau lebih tahu pasti kami tunggu di sini ya untuk melakukan pendaftaran di pendaftaran menjadi Tatace. Menjelang akhir mungkin Bapak ada kesimpulan kenapa harus memilih geomatika Unjani Pak khususnya? Saya pikir ini penting diketahui ya. Jadi kenapa dari topografi angkatan darat itu ingin mendirikan teknik geomatika? Betul. Yang pertama adalah sebenarnya menyiapkan tenaga profesional yang tentu akan berguna untuk pembangunan Indonesia dalam hal menyiapkan seluruh data geospasial di Indonesia terkait dengan satu namanya adalah kebijakan satu peta. Pemerintah punya namanya kebijakan satu peta yang akan menjadikan seluruh Indonesia ini menjadi satu sistem referensi yang sama. GPS yang sama apa referensinya? Sistem yang sama. Sehingga setiap orang, setiap lembaga itu tidak lagi egosentris masing-masing, menggunakan satu data yang sama dipakai untuk
semuanya. Ya, itu tadi. Tidak punya satu lembaga punya ini, Ya, punya data ini, ya. tapi kita datanya akan Ya, sama. untuk mendukung tadi kebijakan kebijakan. Yang kedua, tentu kenapa ini menjadi penting? Angkatan Darat khususnya yang bertugas mempertahankan nilai NKRI Betul. perlu orang-orang yang juga mumpuni dalam bidang informasi Ya, ini, betul, informatika. betul. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ya tentu di dalam proses pembangunan sebuah bangsa pasti dibutuhkan generasi-generasi yang Muda yang berkualitas. berkualitas, ya kan? Maju di dalam berpikir, Betul. mempunyai loyalitas, disiplin, gitu kan? Betul. Nah, ciri khas apa di sini? Disiplin tadi, smart Military University. University. Di mana lagi ada universitas yang sangat disiplin. Ah. Banyak program-program kami, barangkali nanti adik-adik udah masuk di Unyani, program yang untuk mendisiplinkan. Iya. Memang disiplin adalah suatu kunci Pak kalau menurut saya. Iya. Kalau misalnya sekarang walaupun pintar, walaupun cerdas, tapi tidak disiplin Pak. Cuma ya. Gimana pandangannya menurut Bapak? Nah. Cuma juga Pak ya. Akhirnya malah pekerjaan-pekerjaannya malah terbengkalai Pak ya. Memang walaupun dia katakan belum sedikit pintar, tapi dia disiplin, tapi dia ulet, Ya. insya Allah rezeki dan ilmu bakal mengikuti Pak. Amin. Seperti itu. Ada lagi harapan untuk teknik geometri Ya. jadi mungkin Bapak? Harapan saya tentu setelah melihat tayangan ini ya, Betul. lebih terbuka tentang apa itu geomatika, dan setelah itu silakan jangan ragu lagi Lakukan bergabung ke gabung di kami Ah. Universitas Jenderal Ahmad Yani. jurusan teknik geomatika. Baik, adik-adik sebetulnya selama waktu yang sudah kita jalankan tadi terkait tentang wawancara dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Sutanto Hadi ya, Dokter Insinyur, itu banyak sekali ilmu, terutama untuk saya sendiri dan juga untuk adik-adik. Nah, kami tuh adik-adik di Universitas Jenderal Ahmad Yani khususnya teknik geomatika ya. Oke. Itu saja, mungkin Bapak ada Ya. kalimat terakhir untuk sampaikan untuk adik-adik. Ya, jangan pernah sebagai anak muda ya, jangan pernah menyerah. Ya kan? Itu pasti Pak. Belajar, belajar dan belajar. Betul, pasti, Bu. Itu ya. Kemudian saya pengen generasi muda yang sekarang mungkin melihat tayangan ini isi tuh apa namanya? Brain, Isi otak. otaknya itu ya, dengan ilmu pengetahuan yang ada yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita. Siap. Nah, utamanya dengan ikut menjadi salah satu Bagian dari Unyani Siap. di teknik geomatika. Geometria khususnya. Oke. Bapak, Selamat ya. terima kasih banyak Ya. waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dan khususnya bagi adik-adik yang melakukan atau yang nonton secara langsung di live kami, ilmunya sangat bermanfaat. Bapak terima kasih banyak atas Oke, waktunya. ya. Semoga Bapak sehat selalu gitu kan. Amin. Kami berdua dari tim admisi dan khususnya dari Ya. Pak Kolonel Insinyur Dr. Pak Sutanto Hadi ini menunggu adik-adik untuk Ya. bergabung bersama kami di Fakultas Teknik khususnya Teknik Geomatika Unyani. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Atas tadi jalan-jalannya, Ya. semoga adik-adik paham. Kami tunggu adik-adik di Unyani Universitas Jenderal Ahmad Yani Smart Military Smart Military University. University. Terima kasih adik-adik. Oke, sampai jumpa dan ditunggu di sini.